warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntuman FM di mana saja Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Kita seperti biasa ya di edisi Selasa di awal bulan ya, di hari ini di tanggal 2 Agustus 2022 di program Pojok IKM, yang mana ini adalah kerja sama kita Radio Tuntuman FM dengan Disnakerin ya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut dan Diskominfo Tanah Laut tentunya ya. Oke rekan dengar, dan kali ini di edisi hari ini Selasa 2 Agustus siaran kami bisa Anda dengerin ya di via streaming kami di www.tpfm.tanalautcup.co.id, dan juga kami live Facebook ya di LPPL Radio Tuntuman FM. Oke, kali ini kita kedatangan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yaitu Omi Bakri ya, yang mana ownernya adalah Ibu Rizky Amalia ya. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, apa kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, ya rekan dengar, beliau ini adalah owner Omi Bakri ya, yang mana sudah kalian lihat sendiri kalau kalian lihat di live Facebook kami. Ibu ini adalah berbisnis di bidang perwadaian ya. Kalau bahasa Banjarnya Bu ya. Oke, keseharian Ibu ngapain aja nih Bu? Oke, sebenarnya saya itu sebagai pengajar juga. Pengajar di mana nih? Saya pengajar di Politeknik Negeri Oke, Tanah Laut. dosen ya Bu ya? Iya. Iya, saya hari ini kedatangan dosen nih rekan dengar ya. Mudah-mudahan nggak malu-maluin ya. Enggak, insyaallah. Insyaallah. Oke, Ibu sejak kapan nih memulai usaha Omi Bakri ini? Oke, jadi awal mulanya itu dari tahun 2020. 2020, berarti baru 2 tahun ya Bu ya? Ya, baru 2 tahun sebenarnya. Jadi awalnya itu memang karena hobi saja. Jadi awalnya karena hobi, saya sering eksperimen gitu ya. Okay. Sering saya bawa ke kantor gitu, dan ternyata banyak yang suka. Banyak yang dukung gitu ya Bu ya? Kenapa nggak jual? Belum, saya bilang gitu. Masih tapi eksperimen. lama-kelamaan karena banyak permintaan, ya udahlah saya coba. Jadi ya made by order aja. Nah, ini kan Ibu nih eksperimen gitu, mendapat inspirasi mengolah bakri atau wadah-wadah yang ada di sini ini gimana itu Bu? Iya, saya memang penyuka roti. Oh, penyuka roti. Oke. Penyuka roti, penyuka pastry. Jadi awal-awal di sini tuh sulit sekali cari roti yang menurut saya sesuai dengan selera saya gitu ya. Jadi mungkin kalau eksperimen ya, ada mungkin lebih dari 50 kali untuk mencoba untuk mendapatkan sampai versi yang saat ini yang gitu. Ibu inginkan gitu ya. Iya, benar. Iya, karena memang harus gagal dulu gitu ya Bu ya, sebelum mendapatkannya gitu kan. Iya, triknya banyak sekali ya. Kalau masalah roti atau pastry ini lumayan lumayan rumit tricky ya Bu? Rumit sekali gitu kan. Jadi tantangan juga bagi saya gitu kan. Sebenarnya. Gimana sih caranya supaya bisa dapat yang lebih yang enak ya, tapi bagus. harga tetap terjangkau. Gitu. Betul Nah, itu. itu yang paling penting sebenarnya di sini kan. Gitu. Akhirnya ya itu pas tahun 2020 saya coba launching. Jadi cuman made by order saja. Dan itu pun cuman seminggu sekali dulu itu awal-awalnya gitu. Karena kan Ibu sebagai pengajar juga gitu kan, ya harus berbagi waktu lah ya Bu ya. Oke. Nah gitu ya rekan dengar, karena memang Bu selama membuat wadah-wadah sama nih kayak para pelaku IKM yang datang ke sini, mereka itu selalu mencoba dari satu orang ke orang lain dan ketemu satu orang yang mungkin bisa memberikan dia resep yang memang bagus banget gitu ya. Nah sama seperti Ibu memberikan yang mana selalu memberikan eksperimen Ibu kepada teman-teman. Nah ini nih gimana rasanya? Boleh dicobain gimana gitu kan? Nah sama seperti Ibu ini ya. Mengapa namanya Omi Bakri nih Bu? Ya, Omi Bakri karena panggilan saya itu Umi. Omi, oke. Jadi panggilan saya itu sebenarnya Umi. Ya, di rumah, entah di kantor, kantor, terus juga dulu waktu kuliah juga sering dipanggil Umi ya. Jadi akhirnya ya udahlah namanya Omi aja gitu. Cuman agak digaulin dikit gitu ya bahasanya. Jadi Oemi. Oemi ya. Saya salah sebut nih tadi rekan dengar ya. Oemi ya ternyata. Oke, ini produknya ada apa aja nih Bu yang
silakan nih, diperkenalkan nih Bu. Untuk produk yang saya bawa, sebenarnya produknya banyak ya. Kita bergerak dalam bidang roti dan pastry ya. Cuman untuk yang saya bawa ini adalah bolen pisang. Bolen pisang. Ini adalah pastry mayo, spicy pastry mayo, jadi agak pedes dikit gitu ya. Kemudian ini yang paling banyak peminatnya. Ya, ini adalah roti sisir. Ya dengan butter jadul gitu ya. Orang banyak suka. Kemudian ini juga Japanese bread. Japanese bread. Ya, mungkin orang suka karena warna-warni. Iya, gitu warna-warninya yang sangat mencolok ya. Dan ada isinya. Isinya apa aja Bu? Isinya itu ada vanila dan coklat. Ya. Oke, wah enak kalau nih. yang berwarna itu coklat, yang warnanya kuning itu vanila. Ya. Dan juga yang sempat booming juga. Ini adalah Korean garlic. Iya, itu yang bikin ngiler ya rekan-rekan. Iya, beneran ini Korean garlic ini yang paling banyak. Kalau sekali bikin itu bisa sampai 50. Wow. 50 piece, tapi jarang sekali Bu. Kenapa nih Bu? Jadi jarang dibuka nih? Prosesnya yang lama gitu. Rumit. Dia 2 kali ngoven. Kemudian bahannya itu benar-benar harus punya waktu luang ya. Jadi saya pengennya itu semuanya harus fresh gitu. Iya. Terlihat dari sini ya rekan dengar ya. Jadi ngiler juga nih ya. Penyiarnya nih. Dicoba aja. Dicoba nanti ya. Pasti. Ini proses pembuatannya nih memang rumit-rumit banget nih Bu ya. Dari keseharian Ibu yang menjadi seorang dosen juga kan di Politeknik ya Bu ya. Itu bagaimana tuh Bu mengatur waktu dan juga proses pembuatannya seperti apa ya kan? Yang memang sangat-sangat rumit nih kan, banyak nih varian-varian. Apakah Ibu juga dibantu dengan orang-orang yang ada di sekitaran rumah Ibu atau di mana aja Ibu berada gitu? Iya, ada memang tetangga ya. Jadi ada tetangga yang membantu saya. Biasanya kan saya bekerjanya mulai di sore hari. Jadi bukan pagi. Iya, karena jadi, Ibu kan kesibukan saya itu. Jadi saya mulainya di sore hari memang. Sore hari ya. Jadi sore biasanya mulai itu biasanya jam 5. Jam 5, oke. Biasanya kalau roti itu biasanya kan yang paling lama itu proses mixingnya apa? Proofingnya. Proofingnya. Ya, jadi menunggu dia proses ngembang. Kalau ngovennya itu sebentar aja. Ya, tergantung cuaca karena memang cuaca juga ya Bu ya? Sampai saat ini saya belum punya mesin proofingnya, jadi masih tergantung cuaca. Insyaallah bulan ini juga ada, tapi masih proses pengiriman. Iya. Jadi enak nanti Bu ya kalau ada mesin proofingnya. Lebih cepat waktunya. Oke, jadi Ibu ini dengar juga memberikan berkah ya kepada tetangga ya Bu ya, dan juga Ibu ini ternyata mulainya dari jam 5 sore. Ya memang itu kan Ibu sebagai dosen ya Bu ya. Jadi mulainya sore. Nah, itu membuat roti dulu ya Bu ya. Roti yang diutamakan roti dulu gitu kan. Kalau yang setelah hari-hari libur berarti yang susah itu tuh. Iya. Kalau ini memang dia harus prosesnya di pagi hari. Jadi makanya kalau misalkan saya merasa bahwa saya nggak punya waktu, saya nggak akan bikin. Makanya biasanya saya open ordernya hanya di hari Senin. Wah, open ordernya di hari Senin nih ya. Garlic, ini Bakri ya. Kalau khusus untuk yang itu tadi Bu, apa namanya Bu? Korean garlic ya. Nah, itu ya rekan dengar. Korean garlic. Iya, lupa nih. Nah, itu khusus hari Senin. Nah, hari kemarin berarti Ibu buka ya. Karena hari kemarin hari Senin gitu kan. Oke. Nah, jadi bahan yang digunakan nih apa aja nih Bu? Bahannya itu yang paling utama itu tepung terigu. Tepung terigu. Itu yang paling banyak, dan selain itu juga mentega, gula, dan sampai saat ini saya juga belum pernah menggunakan pengawet karena made by order saja. Jadi ya sesuai aja kan, sesuai pesanan. Kadang-kadang saya juga naruh di tokonya Paman Adul. Oh iya, di situ saya renta roti dan juga jajanan ya Bu ya. Saya naruh di situ tapi terbatas jumlahnya, dan beberapa varian aja yang saya taruh di sana. Karena made by order tadi gitu kan Bu. Jadi yang di sana itu hanya paling roti sisir, Japanese bread sama roti sobek. Kalau yang ini saya nggak mau. Jadi ini lebih ke khusus made by order. Karena langsung habis gitu ya Bu ya. Nah gitu kan kalau. Jadi pagi hari baru saya oven. Jadi langsung saya berikan. Kadang-kadang ke pelanggan itu masih anget-anget sudah. Iya, enak tuh lagi anget-angetnya ya kan. Apalagi sambil ngopi sambil ngeteh ya. Pas banget banget tuh ya. Apalagi ini enak banget nih yang pisang dan juga yang pedas gitu kan. Siapa tahu kalian pagi-pagi mau ngemil gitu ya. Nah, itu langsung hubungin Omi Bakri. Nanti kita akan
apa ya, keluarkan nomor HP ibu berapa gitu kan, sosial medianya apa gitu ya. Nah jadi mungkin berapa lama nih sih Bu proses pembuatan dari membuat roti, membuat yang apa nih pisang yang apa segala bolen ya, lupa tadi bolen, dan Korean apa tadi Korean yang Korean garlic itu berapa tuh Bu? Kalau bikin roti itu kita biasanya umumnya sekitar 6 jam itu dari awal sampai selesai. Karena jam, jumlahnya banyak. Banyak ya. Ya. Biasanya saya sekali bikin itu 4 kilo tepung. 4 kilo tepung. Ya, 4 kilo tepung sekali bikin. Sekali bikin. Ya. Jadi ini dalam satu hari itu berapa kali bikin? Saya biasanya 1 kali saja. 1 kali saja, itu pun cukup ya Bu ya? Iya. 1 kali biasanya kalau misalkan yang pesan itu sudah full, biasanya saya berikan di hari berikutnya. Seperti itu. Iya, karena 1 minggu itu pasti produksi gitu ya Bu ya. Oke, tergantung ada waktunya gitu. Iya juga seperti itu. Iya, oke. Nih kalau boleh tahu varian rasanya apa aja nih Bu yang boleh disebutkan? Varian rasanya Iya tadi sudah disebutin ya, cuman lebih lengkap nih. Kalau roti ya. Kalau roti itu banyak sekali variannya. Sebenarnya saya ada juga roti kecil-kecil ya yang harga 3 ribuan. 3 ribuan ada juga. Ya, dia ada rasa vanila, ada kacang hijau, ada keju. Keju juga ada. Coklat kacang, sosis. Sosis juga ada. Ya. Jadi itu. Kemudian kalau roti yang besar-besar itu ada Japanese bread. Ada roti sobek. Roti sobek itu macam-macam rasanya di dalamnya. Ada coklat, ada keju, ada vanila. Tergantung permintaan sih. Ada yang original juga Bu? Original itu seperti ini original. Ya. Jadi dia nggak ada isinya sama sekali. Nggak ada isinya ya. Tapi butternya itu olesannya itu bisa boleh minta request juga. Ada buttercream seperti ini, ada juga coklat. Oke. Jadi tergantung requestan Anda ya, rekan dengar pasti disiapin oleh Ibu Rizky gitu ya. Nah itu ya enak banget nih ya. Oke, ini dalam sehari kan tadi bisa menghabiskan 4 kilo tepung ya Bu ya. Itu 4 kilo tepung itu bisa menghasilkan berapa roti apa molen? Kalau roti yang besar seperti ini tekniknya berbeda. Kalau yang ini kan pastry. Jadi dia tekniknya berbeda dengan ini, tapi saya pastry ini kulitnya saya bikin sendiri. Jadi bukan kan memang ada yang sudah jadi frozen. Juga. Nah, itu enggak, saya bikin sendiri. Ya. Jadi aman ya rekan dengar. Ya. Terus kalau yang roti itu, kalau roti besar-besar segini, 4 kilo itu bisa jadi 21 roti. Jadi itu biasanya. Cuma kalau hari Sabtu, misalkan pesanan dalam jumlah banyak, Sabtu dan Minggu, itu biasanya saya sampai 2 atau 3 kali bikin ya. Karena memang waktunya panjang juga gitu ya. Panjang. Cuman ya tadi ya kan tergantung mood ibunya ya Bu ya. Ada waktunya enggak gitu kan. Tergantung waktu. Jadi biasanya ya itu yang paling sering itu di sore hari. Di sore hari dari jam 5 sampai malam gitu ya Bu ya. Ini keluarga ngedukung banget nggak sih Bu sebenarnya? Ini kan ada anak atau apa, suami apa segala gitu kan nih. Mungkin karena saya suka ya. Ini kan awalnya memang karena hobi saya sebenarnya. Jadi mereka itu selalu ngedukung apapun itu selama tidak mengganggu sayanya sendiri. Iya, betul. Juga tidak kalau misalkan capek ya nggak usah. Nggak usah. Ya. Ibunya senang juga gitu kan. Tapi saya senang. Iya. Jadi gimana ya? Gimana ya? Nggak apa-apa deh ya kan. Yang penting nggak galau apa segalanya gitu. Alhamdulillah sampai saat ini ya tidak mengganggu karena kalau bikin roti itu hanya pada saat kan menunggu proofingnya aja yang lama. Jadi selama proses proofing itu kan biasanya saya maghrib sampai isya itu tuh saya benar-benar sama keluarga. Sama juga. Keluarga. Iya, jadi nggak mengganggu aktivitas. Iya, bisa ditinggal lah seperti itu ya Bu. Jadi bisa santai ya kan benar. Nah seperti itu. Oven pun kan juga. Setelah di oven ditinggal juga. Aja. Yang rumit tadi yang kata Ibu tadi ya kan, yang memang menunggu lama. Cuman nggak apa-apa, yang bisa ditinggalin juga untuk keluarga gitu kan Bu ya. Ini kendalanya nih Bu, selama Ibu berbisnis bakery ini ya, apa nih Bu? Apakah selama berusaha ini di bahan ataupun di mana penjualan kah? Iya, memang ada beberapa bahan yang saya harus beli di Banjar dan ada beberapa yang harus online. Kenapa Bu? Di Tanah Laut apa memang tidak ada atau gimana? Belum ada. Ada kadang-kadang nggak banyak gitu ya? Sering nggak adanya dibanding sering nggak adanya daripada adanya gitu ya? Iya, itu dia.
Jadi memang mau tidak mau beli di Banjar atau online. Tapi kalau untuk tepung saya kebanyakan beli di sini. Kalau tepung masih ada ya Bu ya, banyak ya. Di pasar juga ada. Berarti terkait bahan yang memang sangat-sangat diperlukan gitu ya Bu ya. Kalau tepung masih ada. Yang lainnya yang ini yang memang mudah-mudahan bisa diberikan lah oleh pemerintah gitu ya Bu ya di sini sebagai. Oke. Nah jadi terkendalanya di bahan saja ya rekan dengar. Nih kalau boleh tahu nih Bu ya, tadi kan Ibu menaruh di Paman Adul. Apakah juga menaruh di Dekranasda? Apakah di pusat promosi nih? Ataukah juga di Politala di kantinnya nih? Apa juga Ibu menaruh ini juga? Saya naruhnya di kantin Politala sama di Adul. Adul juga. Ya, kalau di Adul itu karena memang saya memberinya juga terbatas kan, paling maksimum itu 20 setiap kali. Itu banyak juga Bu. Dan itu biasanya 2 hari udah habis. Iya. Memang sengaja sebenarnya mintanya banyak tapi saya nggak pernah mau. Nggak mau. Ya pengennya saya itu selalu fresh. Kalau di kantin Politana saya juga naruh tapi yang mini. Yang mini. Harga 3.000. Yang 3.000-an ya sesuai kantong mahasiswa ya Bu ya. Dan itu biasanya kalau misalkan masuk kuliah ya aktif itu biasanya saya naruh bisa sampai 100 yang 100 aktif piece. Ya 100 piece roti mini. Berarti ini banyak banget stok Ibu di rumah nih ya? Saya nggak pernah nyetok. Berarti kalau 100 yang mini berarti Ibu dalam 1 minggu itu proses banget tuh ya? Iya. Jadi kalau misalkan 100 tapi saya biasanya saya kasih jarak. Jadi misalkan hari ini saya jualan, besok tidak, besoknya jualan. Besoknya jadi tidak, supaya besoknya ada jualan. waktu free saya. Iya, karena memang ada waktu-waktu tertentu buat Ibu ya kan untuk membagi waktunya. Seperti itu ya rekan dengar ya. Oke. Nih Ibu kita rehat dulu sebentar ya. Kita nanti akan lanjut lagi. Oke, dan buat Anda rekan dengar yang ingin lihat nih ya Omi Bakri variannya apa aja gitu kan, kalian bisa cari tahu nanti di Instagram ibunya ya. Nah, cuman nanti ibu yang nyampaikan gitu kan. Kalau di Facebook kami ada juga tuh berbagai macam yang dibawa Ibu Rizky ya di kesempatan pagi hari ini. Silahkan tuh lihat, ada banyak sekali yang ibu bawa, ada yang warna-warni, ada yang memang roti ya kan, ada Korean garlic tadi ya Bu ya, dan juga yang macam-macam lah pokoknya di sini ya. Dan tentunya mudah-mudahan dengan hari ini ibu berhadir ya Bu ya bisa meningkatkan penjualan lah ya Bu ya. Amin. Oke, nih mungkin Bu apa yang menjadi sangat-sangat yang disukai oleh masyarakat Tanah Laut nih Bu? Apa yang sangat-sangat booming di tempat Ibu? Oh iya. Kalau yang sempat booming itu Korean garlic. Korean garlic. Ya, ini ini yang paling booming ya di awal-awal saya bikin. Dan entah kenapa sampai sekarang walaupun sudah nggak viral, tetap viral ya kan, karena memang sangat-sangat enak juga sepertinya gitu kan. Masih ada rasa-rasa yang memang nggak terlupakan oleh para pendengar gitu ya Bu ya. Ini proses pembuatannya seperti apa Bu? Ini tadi kan cerita-cerita nih di luar gitu tadi kan. Kalau pembuatan Korean garlic itu memang lebih susah ya. Lebih susah karena seperti ini. Dia kan ada pembuatan saus kejunya sendiri. Iya, saus kejunya. Kemudian saus garlicnya itu sendiri. Kemudian roti sendiri. Rotinya sendiri. Kemudian roti itu nggak bisa langsung nggak bisa langsung dibelah dulu, ya itu nggak bisa langsung dipotong, nggak bisa langsung diiris, jadi dia harus nunggu minimal setengah harian. Wah, lama juga ya Bu ya. Soalnya kalau langsung baru mateng diiris itu biasanya kempes. Jadi rusak ya, jadinya nggak jadi gitu ya. Sedikit, kan nanti dia dibakar lagi. Dibakar lagi. Setelah diiris, kemudian diisi kembali, diisi saus keju, kemudian diolesin saus garlic, baru di oven kembali. Kembali. Wow, prosesnya panjang rekan dengar. Makanya ibu ini bukanya hari Senin aja gitu kan, karena prosesnya yang panjang tadi. Nah, dalam satu kali pembuatan berapa nih Bu? Korean garlic ini? Iya, biasanya kan saya tergantung pesanan. Kalau pesanan itu biasanya sekitar 25 sampai 50 ya. Dalam sekali bikin. Itu pesannya gimana sih? Seperti ini saya penasaran nih sama Ibu. Saya biasanya buka story di IG. Di IG. Kemudian juga di WhatsApp. Ya, di WhatsApp. Kemudian udah itu aja. WhatsApp, IG ya kan. Itu yang memang menjadi sebuah
macam untuk promosi gitu ya Bu ya? Biasanya seperti itu. Jadi dari WhatsApp, IG, kemudian biasanya kalau sudah full order, saya tutup. Biasanya story-nya saya hapus. Story-nya Ibu hapus gitu ya. Saya hapus karena khawatirnya ada pesanan kembali. Jadi biasanya seperti itu. Saya hapus supaya tidak ada pemesanan kembali setelah itu. Iya, supaya nggak menumpuk gitu ya. Iya. Karena kan memang prosesnya yang cukup lama tadi rekan dengar ya. Ini kenapa sih Bu sebenarnya sangat-sangat digemari? Apakah ada keunikan dari Korean Girly ini yang memang menjadi primadona para pendengar gitu? Oke, mungkin karena Korean ya. Iya. Jadi kan kita lagi booming orang drakor. Iya, drakor ya, apalagi perempuan. Korean lagi serba Korea. Serba gitu Korea kan? Ya. Terus mungkin juga karena saus kejunya. Ya, karena ini kan saus kejunya banyak sekali. Jadi kalau dibandingin roti dan kejunya itu, kejunya sangat melimpah. Sangat melimpah banget gitu ya. Melimpah. Wow. Ditambah dengan saus garlicnya. Saus garlinya yang memang banyak juga ya Bu. Iya, saus garlicnya itu kan dia pakai butter dan memang pakai butter sama pakai bawang putih kan, bawang garlic. Oke. Jadi itu yang mungkin bikin perpaduan rasanya yang enak mungkin ya dan jarang ada sehingga orang itu tertarik. Iya, karena jarang ada tadi ya Bu ya, dan buat orang tertariknya di situ rekan dengar ya. Dan juga ada resep-resep rahasianya ya di dalamnya ya. Iya. Ini belajarnya dari mana sih Bu sebenarnya, kan ini memang susah-susah banget gitu ya. Ini saya belum nangkep nih Ibu belajarnya apakah otodidak gitu kan, ataukah belajar dengan orang lain juga bisnisnya? Saya awalnya otodidak, jadi otodidak, kemudian sambil lihat IG, ternyata seperti ini loh. Kalau misalkan pengen lembut, coba lagi. Oh ternyata kok kering gitu, gimana caranya kok bisa ini? Oh ternyata proses ngovennya nggak boleh terlalu lama, apinya harus besar gitu kan. Apinya harus besar. Coba lagi. Jadi selalu dicoba sampai dapat seperti ini. Oh ya langsung jadi gitu ya. Iya, otodidak dulu ya kan rekan dengar kan. Ya itu tadi treatmentnya berapa kali dalam sehari ya kan. Terus berteman dengan orang-orang yang bikin roti. Iya betul. Nah itu dia. Iya sebenarnya seperti itu Bu ya, supaya enak gitu ya. Wajib tuh rekan dengar. Apalagi kan seperti ini contohnya mungkin pengusaha sasirangan bertemannya juga dengan sasirangan gitu kan. Apalagi kita dapat ilmu yang lain. Iya, apalagi kalau tergabung di sebuah grup IKM Bu, kan banyak tuh Bu mereka nih para sasirangan, pokoknya IKM deh yang ada di Tanah Laut. Pastinya mereka memberikan sebuah informasi yang terbaru, ini loh rotinya yang terbaru seperti ini, resep-resepnya bisa Anda coba gitu. Itu yang mungkin saya dapatkan di sini juga Bu, di Radio Tuntun Pandang dengan para pelaku IKM yang ada di Tanah Laut. Mereka memberikan itu juga kepada kami di sini gitu. Karena juga kalau kayak kemarin kan di bulan tahun-tahun Covid, kan ada juga tuh yang terpuruk tuh Bu. Nah, karena mereka juga memberikan sebuah sebuah kerjaan lah buat mereka, berbagi gitu lah Bu. Anggapan nih buat masker 1.000, nah dianya yang 500, temannya 500, jadi berkah kan, sama-sama teman-teman sama-sama dapat gitu. Bagus sekali. Bagus tuh Bu, sebenarnya kalau kita berteman sama-sama penggiat roti, penggiat yang lainnya seperti itu. Oke, ini apa yang membedakan produk Ibu dengan produk yang lain? Oke, kalau produk yang lain saya belum lihat ya, di sini ada roti sisir gitu ya. Iya. Biasanya kita belinya itu keluar gitu. Keluar. Jadi saya pengen kita punya roti sisir, dan satu lagi saya tidak menggunakan pengawet. Iya. Nah itu yang paling saya tekankan untuk sampai saat ini. Gak tau mungkin ya kedepannya ya. Cuman untuk saat ini, saya masih menjaga itu. Masih menjaga itu. Ini kalau boleh tahu Bu, bertahan berapa lama? Kan ini tanpa bahan pengawet, apalagi roti gitu kan. Kalau roti itu biasanya dengan proses pengovenan yang tepat itu biasanya 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari sudah bagus gitu masih ya. Bagus. Masih bagus. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kurang bagus openannya gitu ya. Itu bisa 3 hari aja kadang-kadang sudah berjamur. Oh, sudah berjamur. Ya, makanya saya tuh harus
melihat proses kematangan dari roti itu, gimana caranya supaya dia tetap bertahan sampai 4 hari dan dia juga tetap lembut. Nah itu lembutnya itu yang masih dipertahankan oleh Ibu Rizky di sini. Gimana rasanya, gimana caranya gitu kan? Walaupun sampai jangan sampai kita sampai ke tangan pelanggan ya Bu ya, nggak lembut gitu ya, mengecewakan lah gitu ibaratnya gitu kan. Nah jadi sebelum turun langsung rekan dengar ke toko-toko mungkin ya Bu ya, ke toko Paman Adul tadi ya, dan juga ke kantin ya kan, harus Ibu cek dulu kelembutannya gimana, teksturnya apa segalanya gitu kan, supaya rasanya ini tetap sama gitu kan, olahan Ibu Rizky. Omi Bakri ya rekan dengar. Iya itu rekan dengar. Nih Bu, boleh promosi nih Bu, kalau boleh tahu Instagramnya apa, nomor HP-nya berapa, dan Facebooknya apa gitu kan. Kalau Facebook belum ada, jadi sampai saat ini saya masih menggunakan Instagram. Ya, jadi di situ kita bisa buka Instagramnya @omibakri. Ya, atau bisa juga di situ juga ada link tree-nya untuk WhatsApp. Tapi bisa juga kalau yang di Linktree itu WhatsApp putri saya karena dia bagian pemasarannya. Kemudian bisa juga langsung ke saya, itu di WhatsApp nomor 0813 149 12 116. Iya. Oke, jadi kalian rekan dengar bisa ngepoin ya apa aja yang atau juga hubungin tuh tadi di linknya ya kan, tapi itu putrinya Ibu Rizky ya yang pemasarannya. Kalau ke Ibu Rizkynya boleh juga ya di nomor HP beliau di 0813 ya Bu ya, 1491 2116 ya. Nah itu ya, sekali lagi nih rekan dengar, bagi kalian yang ingin mau beli gitu ya, mau order, silakan di 0813 1491 2116, atau kalian kepoin di Omi Bakri ya Bu ya, @omibakri. Nah seperti itu, di situ ada tuh gambar-gambarnya, foto-fotonya yang banyak sekali yang Ibu buat ya kan, dan tentunya menarik sih menurut saya Bu. Tadi saya lihat-lihat sebentar kan. Wah, udah lihat tadi kan, gimana bentukannya ya kan, dan teksturnya seperti apa, itu bisa kalian lihat di Omi Bakri ya rekeningnya. Oke. Kalau kalian mau pesen banyakan silakan juga ya kan Bu ya. Nih Bu, kalau boleh tahu nih, tadi kan ada di kotak-kotakan tuh, spesial buat kotakan untuk acara biasanya nih di snack box. Ya snack box ya. Itu apa juga? Snack box itu biasanya saya terima kalau misalkan memang sesuai dengan produk kami, insya Allah kami bisa nerima snack box. Jadi kadang-kadang ada yang beli beli langsung snack boxnya plus boxnya. Ada juga yang beli snacknya saja. Beli snacknya ada. Entah itu roti, entah itu pastry-nya, entah itu pie, ya mungkin yang tidak bisa disebutkan di sini. Tapi itu hanya beberapa saja. Cuman yang paling utamanya saya lebih ke roti dan pastry. Roti dan pastry-nya ya, untuk snack box tadi ya Bu ya. Iya. Oke. Iya, jadi Ibu ini memberikan juga snack box ya kepada pelanggan-pelanggan yang memang ingin order itu ya kan. Bisa ya rekan dengar, silakan juga tuh. Ya saya baru tahu nih, baru ingat nih Bu, tadi snack box-nya ada juga gitu kan. Tapi ibunya ini lebih ke rotinya ya rekan dengar, jangan disalah artikan ya bahwa ibunya ini di bakrinya. Kalau yang lainnya mungkin semacam sampingan aja gitu ya. Oke, untuk harganya nih Bu. Harganya berapaan? Harga saya kalau Korean garlic itu 15.000. 15.000 satu cup ini ya. Satu ini. Kemudian kalau bolen ini 25.000. 25.000. Spicy pastry mayo juga 25.000. Iya sama ya. Kalau roti ya, entah itu roti sobek, roti Japanese bread, kemudian roti sisir, ini semuanya harganya 20.000. 20.000 sama ya. Ada yang berapa tadi harganya ini Bu? Kalau ini 25.000. 25.000, ada yang 20.000 Kalau ya. ini 20.000. Dan yang itu ini 15.000. Ada juga sih sebenarnya Zupa itu juga sama harganya dengan ini 15.000. 15.000, iya. Oke, harganya terjangkau rekan dengar. Jadi bagi Anda semua nih ya, masih murah kok, masih ringan di kantong ya kan. Bagi Anda semua nih yang ingin nyemil, apalagi di pagi-pagi hari ya kan, bersama keluarga, atau yang mau berangkat kemana aja gitu kan, boleh ya kan Bu ya.
Kalau di Plehari kan roti sisirnya yang nggak ada gitu ya di Plehari. Nah jadi bagi kalian yang mau roti sisir langsung aja tuh hubungin Ibu Rizky ya, atau di Omni Bakrinya di situ ada ya. Ada link untuk mengordernya tadi. Nah itu tadi ya. Nih Bu, kalau boleh tahu omset kotornya berapa sih Bu? Dalam satu bulan atau 1 tahun? Satu bulan, 1 tahun atau 1 bulan terserah. Kalau 1 bulan itu biasanya saya menghasilkan karena cuma made by order ya, jadi tidak tiap hari produksi. Jadi sekitar kalau 1 tahun pokoknya sekitar 34 jutaan. 34 juta dalam 1 tahun ya Bu ya. Iya, oke. Dalam 1 tahun. Ya, belum nyampe 50. Belum karena memang ya itu tadi berbagi waktu ya Bu ya. Dan memang waktu prosesnya pun agak-agak harus mempertaruhkan, agak rumit ya kan. Cita-citanya pengen punya tokonya gitu ya, biar tiap hari alhamdulillah gitu. Ya mudah-mudahan ya Bu ya di tahun inilah ya kan bisa ya kan ya Bu ya, mudah-mudahan bisa ada toko lah di Kota Plehari ini kan yang bisa menyaingi toko roti lainnya gitu kan, yang nggak ada roti-roti semacam seperti ini ya kan, di yang biasanya kita pesan di tempat-tempat orang lain gitu kan, di kota-kota lain, dan mudah-mudahan ada gitu tokonya, dan mudah-mudahan insya Allah ya Bu ya. Itu harapan Ibu ya Bu ya selama ini dalam berjualan Next Plan ya. Oke, ini promo terbarunya apa Bu? Promo terbarunya sampai saat ini ya masih ini saja. Belum ada produk-produk lain. Pengennya sih sebenarnya nanti kedepannya ada flash roll, tapi belum sampai sekarang karena memang bahannya itu saya masih mencari yang bagus, yang paling yang paling enak, tapi terjangkau. Nah itu yang yang susah Bu itu. Ya itu. Jadi masih coba merek-merek, berbagai merek. Yang penting intinya mereknya ada labelnya halal. Ya karena saya pengen semua bahan saya itu yang saya gunakan tuh harus berlabel halal. Halal. Ya, walaupun saya belum sertifikasi ya. Belum bersertifikasi halal, tapi saya berusaha untuk gimana caranya bahan yang saya gunakan itu halal. Halal gitu ya Bu. Oke. Nih kan kami nih Bu di Radio Tuntun Panang kan bekerja sama dengan Disnakerin ya, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut gitu kan. Nih apakah selama Ibu nih ya sebagai para pelaku IKM, apakah ada semacam diberikan pelatihan semacam juga sertifikasi kayak tadi kata Ibu halal gitu kan? Ini kan pastinya Ibu membuat sertifikasi halal, cuman masih proses mungkin gitu kan? Apakah ada Bu dari Disnakerin Bu? Ada. Kalau dari Disnakerin tuh alhamdulillah sering sekali menginformasikan kepada saya, terutama masalah kemarin masalah merek, paten merek itu juga saya sudah didaftarkan. Haki ya Bu ya. Kemudian kemarin ada pelatihan tentang pemasaran, dan pemasaran itu juga saya sudah mengikuti. Alhamdulillah sudah Ibu terapkan ya Bu ya. Alhamdulillah. Ada dan mereka selalu mensupport informasi dan sampai sekarang, sampai termasuk hari ini saya berada di sini juga, alhamdulillah berkat mereka juga. Jadi memang benar-benar informasi dari Disnakerin bagus sekali. Iya saya betul Bu kata sampean Bu ya. Saya mengikuti memang perkembangan dari mereka untuk memberikan informasi kepada para pelaku IKM dan juga memberikan informasi bahwa ini ada pelatihan ya kan, pengemasannya seperti ini, dan mereka membantu juga proses sertifikasinya gitu kan. Haki kemarin kan Ibu ikut juga ya. Berarti ini sudah terdaftar ya Bu ya? Sudah dalam proses. Belum selesai. Yang penting sudah ada prosesnya ya kan. Ya itu yang kita harapkan di sini. Jadi nggak diambil orang gitu ya Bu ya. Nanti booming ya kan. Jadi diambil orang lagi ya kan. Nah itu yang saya biasanya nggak habis pikir Bu. Kenapa para IKM nggak mendaftarkan namanya, ada gitu kan? Banyak nih masih yang belum mendaftarkan namanya Bu di Haki biasanya. Dan juga bagi rekan dengar ya, jangan lupa nih selalu memberikan atau menggaungkan produk lokal ya, dan produk dalam negeri gitu ya. Yang saat ini memang digaungkan banget oleh pemerintah gitu ya Bu ya. Dan juga jangan lupa Gelianan, gerakan membeli ampun kawan. Itu dia, gerakan membeli ampun kawan. Iya, jadi kalau ada tetangga yang mungkin sama seperti Ibu ini ya mengolah ya kan, silakan dibeli ya. Jangan jauh-jauh, tetangga ada yang bikin ya kan, beli. Itu benar sekali. Dan juga hot ya Bu ya, himung olahan tanah laut. Nah, hot ya. Himung olahan tanah laut.
bagus sekali ya. Iya. Ilmu olahan tanah laut. Jadi kalau kalian beli ya belinya di Playhari di tanah laut saja, rekan dengar. Jadi perputaran uangnya itu di tanah laut aja gitu. Nggak sampai keluar gitu kan. Kita harus mensupport para pelaku IKM di tanah laut juga. Oke. Nih peran Disnakerin selama ini apa aja nih Bu, selain yang memberikan pelatihan, memberikan Ibu sertifikasi untuk hak merek kita ya apa aja nih Bu? Kemarin saya juga diminta untuk pembuatan NIB. Untuk merek untuk terdaftarnya merek dagang saya kan menggunakan NIB, terus juga PIRT juga. Oh iya, PIRT ya, juga itu PIRT, penting tuh Bu. Kalau PIRT itu proses, karena memang sebenarnya PIRT itu saya pernah punya gitu ya, dengan bahan yang sama. Cuman mereknya waktu itu beda. Oh, beda ya. Sama-sama roti, cuman mereknya beda. Karena ternyata begitu saya buka di mana di googling ya, ternyata merek itu sudah ada yang menggunakan, jadi khawatirnya dianggap sebagai plagiasi. Iya, plagiasi. Makanya saya rubah dengan nama Omi ini. Dan memang ketika dibuka, dicari di googling itu belum ada. Nah setelah itu saya coba untuk memperbarui PIRT yang saya gunakan itu ternyata tidak bisa, harus digunakan harus membuat baru lagi. Ya, dan mereka lagi proses untuk mau membuatkan PIRT buat kami dengan cara online sih sebenarnya bisa. Iya, online bisa. Serba online sepertinya hari ini ya Bu ya kan. Jadi enak kita ya kan sambil kerja sambil isi-isi apa. Kemarin juga untuk pembuatan NIB juga secara online. Secara online, iya. Enak tuh ya harga dengar sekarang secara online, apalagi kan order punya Ibu secara online bisa juga ya Bu ya. Secara online kebanyakan ya. Ini kalau online nih Bu, pesannya nih, apakah ngambil ke rumah Ibu ataukah delivery order nih? Iya, untuk saat ini sebenarnya saya mintanya ngambil ke rumah. Karena memang untuk kerjasama dengan ojek juga belum ada. Tapi saya baru tahu ya, baru-baru ini tuh ada banyak sih Bu, aplikasi ojek sekarang. Okeyjack kayak Okeyjack atau Siap Bos. Iya, Siap Bos, iya. Johnny Pink ya. Saya juga nggak tahu pemiliknya siapa, tapi itu sebenarnya membantu sekali. Iya sekali. Tapi saya belum memasukkan. Mungkin nanti ke depannya. Iya, mungkin ke depannya ya Bu ya, karena Kota Playhari mempermudah karena Kota Playhari memang lagi adanya itu gitu kan, jadi enak ya kan, sama seperti kota-kota besar lah biasanya gitu ya Bu. Ini kan hampir di penghujung acara nih, Ibu ingin berinovasi apa nih ke depannya Bu untuk Oimi Bakery nih? Oimi Bakery karena ini bergerak dalam bidang roti dan pastry. Satu hal keinginan terbesar saya itu sebenarnya saya ingin membuka gerai ya, dengan Oimi Bakery. Jadi sehingga bukan toko aja ya. Jadi setiap ya toko tapi bentuknya itu kayak gerai gitu kan. Jadi sehingga konsumen itu bisa merasakan produk kami itu tiap hari. Iya, betul. Jadi tidak menunggu. Made by order. Jadi ketika produk-produk apa saja yang saya bikin pada hari itu, apalagi yang lagi boomingnya Bu ya, kayak ini kan tadi bisa masuk dalam story, sehingga orang itu bisa tahu, oh ini sekarang hari ini ada produk ini, ada produk ini, ada produk ini. Iya, langsung ke tempat gerai Ibu gitu kan. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi Bu gitu biasanya. Dan yang saya harapkan ada tambahan produk itu adalah floss roll memang. Jadi dia yang menggunakan abon yang digulung, roti iya, itu dan enak juga tuh. Rasanya itu kayak ada spicy-nya sedikit gitu. Wah, ini penasaran saya sebenarnya rekeningnya, cuma nanti kalau itu masih eksperimen ya Bu ya. Nanti kalau sudah ada Bu kita bisa pesan ya sama Ibu. Oke, nih harapan ke depannya nih Bu. Harapan selain berinovasi ingin gerai, apakah ini harapan ke depan sebagai pengelola roti nih dan juga penjualnya, ownernya gitu? Oke, harapan ke depannya bisa sukses ya. Iya, itu yang penting. Bisa sukses, terutama di tanah laut ini ya. Jadi saya bisa sukses membuka Oimi Bakery ini dan bisa dikenal oleh masyarakat, khususnya tanah laut. Tanah laut dulu ya kan. Apalagi kalau misalkan dikenal oleh orang luar. Betul. Jangan sampai ketinggalan ya Bu ya, orang luar ini juga gitu kan. Apalagi di sini adalah kota wisata. Iya, betul. Atau sentra oleh-oleh juga kan, ini kan boleh juga ya kan, sambil jalan gitu ya Bu ya, mau ke tempat wisata
mau bawa semacam bakery ya bawa aja langsung atau hubungin Ibu Rizky ya di OMI Bakri ya rekan-rekan, atau juga hubungin tuh anak ibunya ada juga ya di sesi pemasarannya Bu ya. Bagian pemasaran. Oke Bu, mungkin promo lagi nih Bu, silakan. Oke, bagi penggemar Umi Bakery atau yang belum menjadi penggemar Umi Bakery, silakan kepoin IG kami, yaitu @omibakery, dan di situ kita bisa lihat semua menu-menu yang ada di Umi Bakery, atau bisa juga langsung WhatsApp ke nomor 0813 149 12116. Iya, betul. Oke, kalau mau ngambil rotinya kemana nih, Bu? Alamatnya? Alamat saya di Jalan Teluk Baru. Teluk Baru? Jalan Teluk Baru nomor 33 di daerah Matah situ. Oke, dari Teluk Baru ya, nomor 33 di Matah ya rekan-rekan. Pasti tahu lah ya kan di daerah Matah ya kan. Di situ enak aja cari rumah ibunya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya sudah datang ke sini memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada OMI Bakri juga gitu kan, dan ada roti sisir dan juga yang lainnya yang saat ini memang lagi naik daunnya juga ya kan. Alhamdulillah ya kan, tapi masih bisa dinikmati ya kan. Dan mungkin rekan dengar ada update-update tertentu ya dari produknya Ibu OMI Bakri bisa kalian lihat di status WhatsApp Ibu ya Bu ya, atau juga di status Instagramnya. Di situ kalian bisa lihat karena Ibu ini setiap hari Bu ya update Bu ya. Update-nya biasanya tergantung ketika kita mau buka, misalkan mau buka order, kita langsung update di story. Oke, di update di story. Nah itu ya, pantengin aja terus OMI Bakri ya. Oke. Terima kasih Bu sudah datang ke sini di Radio Tunu Pandang FM. Mudah-mudahan laris manis deh bukunya Bu ya. Mudah-mudahan bisa membuat gerai kayak tadi ya kan, yang kayak toko lah ya kan. Jadi para pendengar dan juga yang suka dengan OMI Bakri langsung ke toko Ibu atau ke gerai Ibu untuk membelinya. Jadi nggak nunggu-nunggu lagi ya kan, hari Senin kayaknya tadi kayak Korean Garli ya kan. Nah itu yang memang saat ini susah gitu ya. Oke, pendengar, terima kasih sudah dengerin Pojok IKM di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda gitu ya untuk berjualan atau juga membuka usaha ya Bu ya. Karena hobi juga bisa menguntungkan ya Bu ya, bisa menghasilkan cuan. Sama kayak Ibu Rizky ya kan, ini sebagai hobi saja cuman bisa menghasilkan cuan. Itu yang memang harus kita contoh dari Ibu Rizky ini. Oke rekan dengar, saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga Rizky Amalia. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.